Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Subisbullah. Dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai Islam pada masa Rasulullah SAW, bagian masa sebelum kenabian. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Disebut tahun Gajah dikarenakan pada tahun itu, sebelum kelahiran Rasulullah SAW, terjadi penyerangan pasukan bergajah pimpinan Raja Abraha ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, Baitullah. Pasukan gajah tersebut dihancurkan Allah dengan mendatangkan burung ababil yang membawa batu-batu panas. Kejadian tersebut diabadikan Allah dalam firman-Nya Quran Surat Al-Fil. Ayah Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Aminah bintu Wahab. Kedua orang tua beliau merupakan keturunan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar. Nasab kedua orang tua Rasulullah SAW bertemu pada kakek yang kelima, yaitu Kilab. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayah beliau, Abdullah, meninggal dunia pada saat beliau masih di dalam kandungan. Selama dalam kandungan, Ibunda Aminah tidak merasakan berat sama sekali, dan ketika dilahirkan, Ibunda Aminah melihat ada cahaya yang ikut keluar yang menerangi barat dan timur. Setelah dilahirkan, Rasulullah SAW disusui terlebih dahulu oleh Ibunda Aminah, dan setelah itu disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, yang seorang budak yang dibebaskan oleh pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Karena rasa gembiranya atas kelahiran keponakannya Muhammad bin Abdullah, setelah itu Rasulullah disusui dan diasuh di perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah. Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah hingga berusia 4 tahun. Pada usia 4 tahun, ketika dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah dan di saat sedang bermain dengan teman-temannya, malaikat Jibril diutus Allah SWT untuk membersihkan hati beliau. Rasulullah SAW kecil didatangi oleh malaikat Jibril, ditelentangkan dan dibelah dadanya, lalu dibersihkan hatinya dari semua kotoran hati. Teman-temannya yang pada saat itu menyaksikan lari ketakutan dan melaporkannya kepada Halimah. Ketika ditemui, kondisi Rasulullah SAW pucat dan ada bekas jahitan di dada beliau. Setelah kejadian tersebut, pengasuhan Rasulullah SAW dikembalikan Halimah kepada Ibunda Aminah. Pada usia 6 tahun, Rasulullah SAW diajak Ibunda Aminah ke Madinah untuk bersilaturahmi kepada keluarga-keluarga beliau yang berada di Madinah. Perjalanan ini disertai pula oleh kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, dan seorang pembantu bernama Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, Ibunda Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW yang pada saat itu baru berusia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Setelah kematian Ibunda Aminah, Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan kasih sayang. Hingga usia 8 tahun, kakek beliau meninggal dunia ketika Rasulullah SAW berusia 8 tahun, dan pengasuhan beliau dilanjutkan oleh pamannya Abu Thalib, sebagaimana wasiat kakeknya. Kondisi perekonomian Abu Thalib sebelum kedatangan Rasulullah SAW sangatlah lemah. Namun sejak kedatangan Rasulullah SAW, semuanya berubah karena barokah yang dibawa oleh baginda Rasul. Pada usia 12 tahun, Rasulullah SAW diajak Abu Thalib untuk ikut serta dalam kafilah perdagangan menuju negeri Syam. Di tengah perjalanan, ketika sedang beristirahat, mereka didatangi oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama Buhairah dan memerintahkan pamannya untuk membawa kembali baginda Rasulullah SAW karena ia melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad bin Abdullah. Di antara tanda tersebut adalah ketika dalam perjalanan di bawah terik matahari, beliau dinaungi oleh awan dan ada stempel kenabian pada bahu beliau. Menginjak usia 25 tahun, Muhammad bin Abdullah bermuamalah dengan Khadijah, pengusaha kaya raya di Mekah, janda 2 kali dan wanita solehah yang berakhlak mulia. Rasulullah SAW menjalankan perdagangan Khadijah dan pergi ke negeri Syam serta didampingi oleh pembantu laki-laki Khadijah yang bernama Maisarah. Dalam perjalanan perdagangan, Maisarah menyaksikan hal-hal luar biasa
pada diri Rasulullah SAW dan akhlak yang mulia. Keberkahan menyertai beliau sehingga membawa keuntungan yang besar bagi Khadijah. Mendengar laporan Maisarah perihal akhlak Muhammad bin Abdullah, Khadijah tertarik dan menawarkan diri untuk dinikahi oleh Muhammad SAW. Gayung bersambut, ternyata Muhammad SAW tertarik dan memiliki niat yang sama. Maka terjadilah pernikahan antara dua manusia agung, yaitu Muhammad SAW dan Khadijah. Dari pernikahan tersebut lahirlah anak-anak beliau, yaitu putra Al-Hasim, sehingga Rasulullah SAW dikenal juga dengan nama panggilan Abu Al-Qasim. Kedua, Abdullah. Putri yang pertama Zainab, dua Ruqayyah, tiga Ummu Kulsum, dan empat Fatimah. Pada saat Muhammad SAW berusia 35 tahun, terjadi renovasi besar-besaran terhadap Ka'bah karena terjadinya kerusakan yang sangat berat. Semua suku Quraisy bahu-membahu dalam melakukan renovasi tersebut. Pada saat akan dilakukan peletakan Hajar Aswad, terjadi perdebatan yang sangat panas hingga hampir saja terjadi pertumpahan darah. Namun Allah menurunkan ilham kepada orang-orang Quraisy untuk menjadikan orang yang pertama masuk masjid, dan ternyata yang pertama masuk adalah Muhammad SAW. Ketika melihat Muhammad SAW yang masuk, semua suku Quraisy menerima dan sepakat. Namun Muhammad SAW tidak serta-merta mengambil peran tersebut dan meletakkan Hajar Aswad sendirian, melainkan Rasulullah SAW mengambil dan membentangkan sorbannya, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Selanjutnya, beliau mengajak semua suku untuk mengangkat sorban tersebut dan membawanya ke lokasi peletakan Hajar Aswad. Setelah sampai di tempatnya, lalu Muhammad SAW mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya yang semestinya. Memasuki usia 40 tahun, Muhammad SAW banyak melakukan tahanuts atau menyendiri di Gua Hira, hingga akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq 1-5. Sejak saat itu Muhammad SAW resmi menjadi Nabi. Terima kasih. Itu tadi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yogi Saputro. Akan presentasikan tentang sistem dakwah Nabi. Muhammad mendapatkan sambutan yang hangat dari penduduk Yathrib dan orang-orang Muslim telah hijrah lebih dulu. Penduduk kota ini terdiri atas 3 golongan. Penduduk asli Ansar disebut demikian karena mereka membantu mewujudkan keinginan Nabi. 2. Para pendatang atau imigran. Al-Muhajirin, yaitu mereka yang hijrah dari Makkah untuk mencari perlindungan di Yathrib. 3. Umat Yahudi yang sedikit dipaksa keluar dari tanah Arab. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga seperti kepala negara. Dalam rangka menunjang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini, maka yang pertama dilakukan adalah membuat perjanjian berupa piagam persaudaraan antar kelompok-kelompok yang ada di Madinah, yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah. Perlu pula dicatat di sini bahwa sebelum adanya piagam persaudaraan tersebut, terlebih dahulu Nabi Muhammad membuat landasan yang kokoh terdapat Islam, yaitu membangun masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tali persaudaraan, penyusun strategi dakwah, penyusunan pedoman negara. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain: 1. Memberikan kemerdekaan beragama kepada penduduk Madinah. Langkah pertama ini memberikan angin segar terhadap Islam, karena justru akan menampakkan kebenaran Islam. Sebab Islam sendiri mengajarkan kepada pemeluknya agar menghormati kepercayaan kepada Tuhan
dan pemeluk agama lainnya. 2. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah umat yang satu. Oleh karena itu, manusia wajib memelihara persaudaraan dan saling tolong-menolong. Sebab itulah Nabi menganjurkan kaum muslimin untuk mengadakan perjanjian perdamaian dengan mereka yang berada di luar agama Islam, serta saling tolong-menolong antara suku yang satu dan suku yang lainnya, atau antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain. 3. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim persaudaraan dengan muslim lainnya. Ada beberapa peperangan yang terjadi pada masa Nabi. Perang pertama yang sangat menentukan masa depan negara Islam adalah Perang Badar yang terjadi tanggal 8 Ramadan tahun 2002 Hijrah. Peperangan disebabkan oleh beberapa faktor kecemburuan dan pemusuhan terhadap penduduk Madinah yang telah memberi perlindungan dan pendukung perjuangan Muhammad. Dalam peperangan, Nabi Muhammad SAW selalu menegaskan kepada para sahabat bahwa pertolongan Allah akan selalu datang kepada orang-orang yang berjuang jalannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, serta tiada belasan mereka yang mati syahid kecuali hanya surga Allah. Pada tahun 6 Hijrah, ibadah haji sudah disyaratkan. Nabi mimpin sekitar 100 kaum muslimin ke Makkah bukan lagi untuk peperangan melainkan untuk ibadah umroh, karena itu mengenakan pakaian ihram tanpa membawa senjata. Nama perjanjian Hudaybiyah yang isinya antara lain: 1. Kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini sampai tahun depan. Lama kunjungan dibatasi hanya sampai 3 hari saja. 3. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. 4. Selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Makkah. 5. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa rintangan. Pada tahun 8 Hijrah terjadi penaklukan kota Makkah sekaligus menentukan nasib bangsa Arab secara menyeluruh. Nabi memasuki kota Makkah tanpa mendapatkan perlawanan sedikit pun penduduk Mekah. Ini terjadi pada tanggal 1 Januari 630 Masehi. Kedua pada tahun 10 Hijriah atau tempatnya tahun 632 Masehi. Nabi menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan orang-orang Islam yang jumlahnya melebihi 100 orang. Haji ini dikenal dengan Haji Wadah 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang model kepemimpinan Rasulullah. Sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang kepemimpinan seorang Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya merasakan kelembutan dan kasih sayang beliau. Cara berpikir Nabi Muhammad SAW yang lurus terlahir dari cara pandangnya yang juga lurus terhadap hidup dan kehidupan ini.
Cara yang berpikir lurus tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang tepat sekaligus dapat diterima semua pihak. Cara berpikir Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi prinsip kepemimpinan. Yang pertama, beliau menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan penampilan ataupun faktor lainnya. Keempat sahabat yang dikenal sangat dekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, dan Ali ibnu Abi Thalib, adalah gambaran jelas kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam melihat fungsi. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq yang bersifat percaya sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah sahabat yang utama. Ini bermakna model seorang pemimpin adalah kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, Umar ibnu Khattab yang bersifat kuat, berani, dan tidak kenal takut dalam menegakkan kebenaran. Ini bermakna kekuasaan akan efektif apabila ditunjang oleh semangat pembelaan terhadap kebenaran dengan penuh keberanian. Yang ketiga, Utsman bin Affan adalah seorang pedagang kaya raya yang rela menafkahkan seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah pendanaan. Sebuah kepemimpinan akan lebih lancar apabila ditunjang kondisi ekonomi yang baik dan keuangan yang lancar. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang berani dan tegas, penuh ide kreatif, rela berkorban, dan lebih suka bekerja daripada bicara. Kepemimpinan ini akan menjadi semakin kuat karena ada regenerasi. Tidak ada pemimpin yang berkuasa selamanya. Dia perlu menyiapkan penerus agar rencana-rencana yang belum terlaksana bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Yang kedua, beliau mengutamakan segi kemanfaatan daripada kesia-siaan. Tidak ada perkataan, perbuatan, bahkan diamnya seorang Nabi Muhammad SAW yang menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Pilihan terhadap kurma, madu, susu kambing, dan air putih sebagai makanan yang bermanfaat untuk tubuh adalah salah satu contohnya. Bagaimana sukanya Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang bekerja keras, memberikan manfaat terhadap orang banyak, dan kebencian beliau terhadap orang-orang yang menyusahkan dan merugikan orang lain adalah contoh yang lainnya. Yang ketiga, beliau mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Ketika ada yang bertanya kepadanya, maka mana yang harus dipilih, apakah menyelamatkan seorang anak yang sedang menghadapi bahaya atau meneruskan sholat, maka beliau menyuruh untuk membatalkan sholat dan menyelamatkan anak yang sedang menghadapi bahaya. Yang keempat, beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ketika datang wahyu untuk melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW baru berangkat ke Madinah setelah kaum muslimin Mekah berangkat terlebih dahulu. Padahal pada saat itu beliau terancam akan dibunuh, namun tetap mengutamakan keselamatan kaum yang lebih lemah. Yang kelima yaitu beliau memilih jalan yang tersukar untuk dirinya dan termudah untuk umatnya. Apabila ada orang yang lebih memilih mempersulit diri sendiri daripada mempersulit orang lain, maka dia adalah para nabi dan rasul. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika orang lain disuruh mencari jalan yang termudah dalam beragama, maka beliau memilih untuk mengurangi tidur. Ketika dia menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat untuk mengeluarkan zakat hartanya hanya sebesar 2,5 bagian saja dari harta mereka, beliau bahkan menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan dan tidak menyisakan untuknya dan keluarganya, kecuali rumah yang menempel di samping masjid.
1 atau 2 potong pakaian, dan beberapa butir kurma atau sepotong roti kering untuk sarapan. Yang keenam, beliau lebih mendahulukan tujuan akhirat daripada maksud duniawi. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang terpilih sekaligus contoh teladan bagi kita. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa jalan akhirat itu lebih utama daripada kenikmatan dunia dengan seluruh isinya ini. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin sistem pendidikan holistik. Rasulullah SAW sangat memperhatikan dunia pendidikan dan mendorong umatnya untuk terus belajar. Beliau juga membuat beberapa kebijakan yang berpihak kepada pendidikan umat. Misalnya, ketika kaum muslimin berhasil menawan kaum musyrik dalam perang Badar, beliau membuat kebijakan bahwa tawanan tersebut dapat bebas kalau mereka membayar tebusan atau mengajar baca tulis kepada warga Madinah. Kebijakan ini cukup strategis karena mempercepat terjadinya transformasi ilmu pengetahuan di kalangan kaum muslimin. Selain tempat ibadah dan sentra aktivitas sosial, Rasulullah SAW juga menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat pendidikan. Di masjid ini terjadi transformasi ilmu pengetahuan antar kaum muslimin, terutama pengajaran agama Islam, dan Rasulullah SAW juga terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan di masjid ini. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai pemimpin sosial politik. Sebagai kepala pemerintahan, Nabi Muhammad SAW menggabungkan kepemimpinan politik dan militer. Nabi Muhammad SAW telah terbukti mampu menjalankan kedua fungsi dalam waktu bersamaan. Beliau seorang kepala negara, namun juga sebagai jenderal yang menguasai taktik peperangan. Kebijakan sosial politik Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang kedua, konstitusi Madinah. Selanjutnya yaitu peradaban di masa Rasulullah. Yang pertama, pada Arab sebelum Islam. Mekkah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik dari tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui oleh jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekkah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala yang mengelilingi berhala utama yaitu Hubal. Ka'bah pada masa sebelum Islam sudah menjadi tempat yang disucikan dan banyak dikunjungi oleh penganut-penganut agama asli Mekkah dan orang-orang Yahudi yang bermukim di sekitarnya. Kehidupan sosial bangsa Arab pada masa itu hanya terkenal dengan adanya syair-syair Arab. Syair adalah salah satu seni yang paling indah yang sangat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat bangsa Arab. Yang kedua, pada masa kerasulan. Pada fase Mekkah, fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekkah walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum pada periode Mekkah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya yaitu dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dalam melaksanakan tabligh. Ada dua cara dakwah Rasulullah, yaitu yang pertama, dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukan secara diam-diam di lingkungan sendiri
dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah, orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabatnya. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras pula tantangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Fase Madinah. Madinah juga dihuni oleh beberapa klan dan tidak hanya sebuah kekuasaan yang tunggal. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit antara kelompok kekuasaan terpandang suku Aus dan Khazraj. Permusuhan yang berkepanjangan mengancam rakyat kecil dan mendukung timbulnya adanya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat Badui, warga Madinah telah hidup secara bertetangga dan tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Madinah juga senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Badui. Kehidupan sosial Madinah secara berangsur-angsur diwarnai oleh unsur kedekatan ruang daripada kedekatan kekerabatan. Penduduk Yatsrib atau Madinah sebelum Islam terdiri dari dua suku bangsa yaitu Arab dan Yahudi. Yang keduanya ini saling bermusuhan karena kegiatan dagang di Yatsrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan Yahudi. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum Yahudi dan Arab semakin tajam. Kaum Yahudi melancarkan siasat memecah belah dengan melakukan intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara suku Aus dan Khazraj. Setelah kedua suku berdamai dan suku Khazraj pergi ke Makkah, dan setelah di Makkah, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan mereka pada sebuah kemah. Beliau memperkenalkan Islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran Taurat dari kaum Yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi, maka mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yatsrib masuk Islam. Setibanya di Yatsrib, mereka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya, serta mengajak mereka masuk Islam.